kali ya kita bahas bukunya. Teman-teman ini untuk lebih enak kelasnya, mungkin kita bisa saling bahas dan mengutarakan juga experience-nya selama baca buku Si Rahasia Salinem ini. Jadi kan kita udah selesai kan ya, nyelesain buku 80.000 kata nih, 60.000 sampai 80.000 kata kalau nggak salah. Dan POV-nya, point of view-nya ini kan ada dua, yaitu dari tahun yang masa lalunya Salinem dan si cucunya itu kan, si Bayu ya kalau nggak salah. Siapa? Iya. Tio, sorry. Si Tio. Nah, we're gonna discuss about it. Gini, mulai dari ini dulu kayak generalnya dulu kali ya, kayak review. Masing-masing bisa jelasin reviewnya kayak secara singkat mungkin ya, dan dari apa yang bikin kalian tuh suka sama buku Si Rahasia Salinem ini. Kalau untuk gue sendiri, untuk baca buku ini, pertama tuh, ya tadi salah misleading gitu awalnya, karena bisa dilihat kan teman-teman nih kayak bukunya kayak modelnya novelnya Ayu Utami yang versi Manjali Cakrabirawa kan sebenarnya, yang memang yang petualangan terus kayak adventurous gitu, yang wah ini kayak another novel yang ini nih yang tentang kisah-kisah masa lalu Eropa. Terus sementara pas lagi dibaca very local dan sangat apa ya, engaging. Itu pas lagi gue baca, gue jujur gue selesai cuma dalam waktu 6 jam. Itu tuh karena gue bacanya versi cetaknya, itu kayak teksnya tuh bisa dilihat dia tuh gede, nggak kecil-kecil gitu. Jadi kayak di mata tuh seenak itu. Jadi kayak beneran bacanya bener-bener nggak skip, bener-bener bagus deh pokoknya, enak secara experience. As a readernya gue suka. Terus itu penggantian POV-nya kan dua tuh, yang si Tio dan si Salinemnya kan, yang dibuka dengan indah banget menurut gue. Bab pertamanya ini sebagus itu, yang bikin penasaran, pasti ini lagi ngebahas rahasianya tuh gue pikir tuh rahasia punya keraton atau segala macam, atau rahasia punya pecel. Tapi bukan sembarangan pecel, ini pecel yang bikin keluarganya Salinem dan Doronya itu bisa bertahan sampai titik mereka anak-anaknya sukses sampai kayak sekarang gitu. Itu tuh yang bikin perjuangan yang Trump menyebut buku ini tentang feminism, tapi buku ini mampu menggambarkan apa ya, kerja kerasnya wanita, kesetaraan gendernya itu ada banget, meskipun ya itu konsep nerimonya orang Jawa tuh yang pasrah gitu, pasrah as in nggak yang gimana ya, nggak yang pasrah ya udah aja, tapi nggak, dia tetap kayak doing the best gitu loh. Mereka tetap do the best sampai akhirnya mereka bisa achieve sesuatu yang goalnya mereka itu sebagai seorang keluarga dan manusia yang kayak gitu. Itu menurut gue sangat, message-nya bagus banget, dan gaya ceritanya pun keren banget menurut gue. Renyah banget sampai ada beberapa yang bikin apa ya, quotes-nya tuh yang quotes kayak kita ngedengar nenek kita lagi ngomong aja gitu loh, terasa dekat menurut gue. Itu yang sangat terasa ketika baca Si Rahasia Salinem ini gitu. Mungkin ada yang mau berbagi, Mbak Nurul mungkin mau berbagi pengalamannya saat baca Rahasia Salinem ini, dan nanti digilir ke yang lain kali ya. Halo, Assalamualaikum. Salam. Aku Nurul. Aku sebenarnya belum selesai sih baca Rahasia Salinem karena sekolah lagi banyak tugas, terus aku lagi ikut lomba kartul. Iya. Baru sampai bab berapa? Ntar ini spoiler dong. Tapi aku udah suka banget sih sebenarnya. Iya ya. Aku kira karena sampulnya tuh kayak cerita mistis-mistis Jawa gitu kan. Awalnya aku nggak begitu suka karena biasanya banyak bahasa Jawa gitu. Terus aku nggak ngerti bahasa daerah apapun. Tapi Jadi kamu aku udah agak nebak malas ini gitu kan. Terus Jawa? ternyata pas baca bab-bab awal, Kamu udah nebak ini enggak, aku nggak ngerti adalah... bahasa daerah. Oh, tapi maksudnya kamu bisa nebak ini suku Jawanya dari mana tuh? Salinemnya itu ya? Dari namanya dia. Iya, Oh, aku tuh dari mikirnya Salinemnya gitu.
Aku norak banget ya, berarti baca itu Salinem. Aku pikir itu nama-nama Eropa sana, norak ya. Aku diketawain novel. Terus gimana? Iya, terus pas baca bab-bab awal gitu langsung jatuh cinta gitu. Iya ya. Ternyata bagus Bab pertamanya banget. gila ya, engaging banget ya. Keren Kayak sih. bahasanya ngalir gitu. Aku kira kayak buku Oh, sejarah yang ya bosenin, tapi ternyata enggak, seru. mm-mm. Terus Bapak nggak ceritanya tentang keluarga gitu, lucu banget. sedih nggak ada? Kamu belum nyampe bab berapa sih? Baru awal-awal banget sih, Oh, tapi kayak menarik banget gitu sih. iya Bahasanya ya. enak dibaca gitu, kayak ngalir aja. Kayak lagi ngedengerin mbah atau nenek kita cerita ya, kalau pas Nah, lagi si babnya Mbak Salina. Ya udah. Mungkin karena Nurul belum selesai baca, jadi kayak ngedengerin dulu aja kalian Nurul ya. Takutnya nanti, tapi spoiler nggak apa-apa nih kita nih. It's okay ya. Ya udah kita langsung lanjut ke Arnelis. Halo Mbak Arnelis. Halo. Mbak Arnelis ini yang udah ikut yang kelas yang episode pertama apa baru masuk yang ini Mbak? Ini baru ikutan karena Oh, tahu judulnya Rahasia Salinem. oh gitu, asik. Iya. Kenalan dulu dong Mbak. Mbak dari mana gitu Eh, asalnya? apanya ya? Nama saya Arnelis, biasa dikenalnya Arnel. Aku Mm-mm. sehari-hari mengajar di SMA di Tangerang Selatan. Nggak usah dikasih tahu ya Langsung. sekolahnya. Cuma setiap emang kita biasa pakai buku sastra gitu, jadi lumayan suka baca. Dan kalau buku Rahasia Salinem sendiri, awalnya ya kenal dari namanya dulu gitu, karena tahu oh si Ega nih yang nulis sama Oh, akrab ya Mbak Mas Ega. Wis. Kayak udah mabok bareng ya Mbak. Enggak. Cuma Ega pernah nih. kenal dari dia dulu sebelum bikin Storyal sih ya. Jadi kayak tahu nulis buku. perjuangannya dia bikin nulis buku kayak gitu. Terus jadi seneng banget sih waktu akhirnya dia bikin novel tebal ini. Dan kebetulan di sekolahku dulu tahun ini sih baru habis bahas tulisannya si Wisnu Suryaning Aji yang di Kompas yang cerpen perihal tanda-tanda gitu. Di situ aku udah suka tulisannya Mas Wis ini. Mas Wisnu. Terus jadinya antusias juga sih untuk baca si Rahasia Salinem ini. Udah tamat Mbak? Sudah 1 kali, terus sekarang lagi aku nggak tahu boleh bocorin nggak ya, tapi aku lagi ngerjain project sama Ega tentang buku ini sih, makanya ikutan ini. Oh gitu. Iya. Seru banget. Iya berarti udah tahu orang dalam dong ya Mbak. Terus nggak boleh ya, aku nggak ikutin. Nggak apa-apa, tapi justru sebetulnya tadinya pengen gabung untuk dengerin respon teman-teman yang lain juga gitu. Tapi Mbak pas lagi baca ini, maksudnya as a reader gitu Mbak, pas lagi baca si Rahasia Salinem ini apa gimana tuh Mbak? Maksudnya kayak apakah ekspektasi Mbak sesuai ekspektasi atau melebihi atau gimana? Sesuai sih, karena dari judulnya dia udah pakai kata kunci yang bikin menarik ya, rahasia. Bikin orang udah pengen tahu kepo apa sih rahasianya. Iya gitu. Dan Salinem untungnya aku tahu Salinem nama Jawa, tidak seperti kamu ya tidak tahu. Iya. Kenapa ya Mbak? Aku mikirnya Eropa loh Mbak. Norak emang bener-bener Salinem gitu ya. Salinem. Contohnya inem. Nem gitu kan. Nem. Pas ya jadi udah kebayang sih, oh dan Salinem itu memang nama orang Jawa kelas bawah ya. Jadi udah kebayang juga gitu. Jadi oh ini cerita orang low-key ya Mbak ya, low-key banget ya. Gitu. Dan ternyata benar di dalam gitu. Iya. Oke, kita lanjut aja nih. Yang lain dulu. Ini orang dalam nih. Aduh. Padahal aku orang dalam juga, aku langsung nanya Mas Ega. Musiknya ini bagus banget ya kayak gitu. Oke, kita lanjut ke Mbak Melati Kecil. Halo Mbak Melati Kecil. Halo, suaranya nggak kedengeran nih Mbak. Halo Mbak. Oh, baru nggak kecolok tadi headsetnya.
Oh Mbak, kayaknya nggak kedengeran ya suaranya ya. Oke, nanti Mbak Melati maaf ini suaranya tidak terdengar. Kita lanjut ke Novel. Halo Novel, ketemu lagi. Hai Kak. Halo. Halo Novel, teman-teman. kamu udah tamat baca buku rahasia? Kamu tuh sebelum ini emang udah tamat ya? Sama ya. Ya. Ini Aduh. banyak ini aku kasih apa? Notes ya? Iya, soalnya banyak kata-kata bagus gitu. Iya, gue stabilo sih. Gue warnain. Sorry Mas Sayang Ega banget, gue. anjir. Kalau ada ntar gue bilang ke Mas Ega bukunya gue coret-coret, sorry Mas. Iya, Gimana susah banget kamu sih. boleh share experience-nya pas lagi baca buku Rahasia Salinem ini? Dulu tuh pertama kali tuh gara-gara lihat di buku gratis ya dulu ya. Sempet gratis nggak sih? Ini premium tapi gratis gitu kan. Terus aku coba baca, terus kan tentang Solo ya. Aku kan dari Solo gitu kan. Jadi kayak Oh, Solo Pride ya? gak sih. Cuman kayak lebih tahu daerah-daerahnya gitu kan. Terus aku selalu banget sama kata-kata cinta selalu merepotkan dan di saat yang sama membuat orang yang jatuh cinta bersedia dibuat repot. Ya ampun, kayak ini aneh gitu tapi bagus. Tapi kena ya, tapi kayak realita bagus ya. banget gitu loh. Kamu sering direpotin kayaknya. Enggak. Cintanya tuh kayak bukan cinta-cinta yang cinta romance gitu loh, kayak cintanya Salinem itu kayak buat keluarga, buat keren ya. Lebih besar ya cintanya Salinem itu ya. Iya, sama perjuangannya Tio juga. Lapar nggak pas lagi baca bukunya? Aku abis dapat sambal pecel itu baca lagi kan sambil makan. Kamu dikirim sambal pecel? Kamu nggak dapet ya? Soalnya kamu telat kali Kak. Iya, aku baru masuk ke Storia 3 bulan sih. Telat. Nah, kita bisa nagih ke Mas Ega kali ya. Oke, thank you Novel untuk sharing pengalamannya. Jadi memang settingan lokasinya itu detail ya. Dia menceritakan tentang Solonya dan tempat-tempatnya itu kayak bener-bener kita dibawa ke dalam sinematik sih. Aku lupa ngasih satu kata yang menggambarkan novel ini pas lagi baca ini sangat sinematik ya. Kita kayak bisa ngebayangin si pasar Beringharjo-nya, terus kayak itu bisa ngebayangin si padepokannya dan segala macamnya. Theater of Mind-nya jujur ini bagus banget. Oke, thank you Novel. Kita next ke halo Happy, ketemu lagi nih Happy Christine Natalia Sirait. Halo, thank you ya untuk udah join lagi. Kamu udah tamat baca Rahasia Salinem ya? Udah sih. Ini tuh dulu aku baca pertama kali tuh waktu awal-awal ditulis tahun 2018 kalau nggak salah tuh. Wah, pembaca jadi lama. Ini aku baca ulang lagi aja sih biar ingat aja ceritanya, dan sebenarnya aku tetap suka sih sama ceritanya soalnya deket di hati gitu loh. Mantap. Apa sih? Iya, kayak kita gitu nggak sih ceritanya tuh keseharian keluarga, meskipun ya nggak sama persis gitu. Jadi ya udah sukanya tuh dari awal gitu. Apalagi judulnya itu kan aku dulu ngiranya itu tuh judulnya hampir sama kayak Ronggeng Duku Paru gitu, cerita tentang perempuan-perempuan yang harus berjuang gitu kan. Nah, makanya aku tertarik sama buku ini, tapi ternyata lebih dari itu gitu. Cintanya tuh ya untuk keluarga, jadi ya good sih. Cuman dulu kan 2018 belum selesai tuh, belum sampai ending. Terus sekarang baca endingnya tuh kayak, kalau aku sih kurang suka sih kalau endingnya agak udah ketebak gitu loh endingnya tuh. Kalau yang di webnya itu tuh sampai si Tio-nya buka warung ya? Kamu bacanya ya? Iya. Oke. Nah, itu jadi kayak udah ketebak gitu. Soalnya kan di awal-awal udah jelas banget kan cerita si Salinemnya itu gimana, si Salinem hidupnya kayak gimana, terus dia sama Parjo gimana, terus Tio mau gimana, jadi udah ketebak gitu sih. So what you expect from the book actually? Tapi sebenarnya kamu ekspektasinya untuk si buku ini sebenarnya diabisinnya gitu ibaratnya, ditamatinnya tuh seperti apa? Kalau dari kamu sendiri? Ditamatinnya tuh justru aku berharapnya endingnya tuh cuman sampai Parjo dan Mbah Nem gak jadi aja, udah waktu yang mereka say goodbye gitu loh, itu udah ending yang aku suka sih kalau aku.
Platonik Soalnya ya. itu kayak kayak Cinta puncak dari platonik cerita ya. tuh. Itu sih. Oh, kamu hopeless romantic ya kayaknya ya. Iya. Tapi baper gak sih ngelihat kayak si Salinemnya berkali-kali kayak udah dikit lagi nih, maksudnya bukan melepas keluarga yang dia sayang, tapi kayak sedikit lagi dia merayakan romansnya dia bareng pasangan. 2 kali kan dia gagalnya kan sama 2 cowok, tapi Iya. kayak si Parjonya ini yang kayak tarik ulur Kalau itu kan gitu cuma kan sampai ya. 3 kali gitu kan. Iya, Iya, gemes itu juga gitu. Astaga, gemes ya. ini gitu. Tapi Bukan gemes, ya iba ya. Ada ibanya nggak sih? iya, ada Iya, iya. ibanya. Terus soalnya kan dia ngorbanin masa depannya dia kan sebagai perempuan tuh. Jadi kayak ngenes Ngorbanin diri gitu sih rasanya. secara. Iya. Itu sedih ya. Iya. Aduh, Makanya sayang nggak ending sama yang Mbak aku suka Salinem? tuh yang itu sih. Apa? Kamu jadi sayang nggak sama Mbak Salinem ya? Iya, aku justru sayangnya sama Mbak Salinem dengan Doronya itu loh. Mereka tuh kayak udah dua sejoli yang nggak bisa dipisahin gitu nggak sih di Doro yang ceritanya mana nih? tuh. Doro yang apa Kartina itu ya? Iya, Doro Kartina Oke. yang sampai pokoknya yang aku suka tuh waktu Kartinanya tuh marah ke Salinem karena Salinem tuh Iya. nggak mau pakai kebaya yang dikasih gitu loh. Dia ngerasa dirinya nggak layak. Terus Doronya tuh ngomong nggak ada persahabatan tuh bukan tentang kasta gitu. Itu ngena banget gitu. Apalagi di tahun itu kan memang tahun yang apa sih kelas sosial tuh ada ya sebenarnya ya. Iya. Tapi mereka oke. Yaudah, thank you, Happy. Kita next ke yang lain. Om Lati udah bisa nih katanya. Halo Om Lati. Halo. Oke, Melati ini kamu baru join ya di Digital Book Club? Apa minggu yang sebelumnya sudah? Ini pertama. Oh, pertama. Kenalan dong kalau baru pertama nih. Kenalannya apa aja ya? Kamu dari mana asalnya? Terus kenapa tertarik join di Digital Book Club ini? Sekarang domisilinya di Malang. Oh, jauh ya? Ya. Salam kenal. Di Pulau Jawa lah. Iya. Terus kenapa kamu tertarik join si Digital Book Club ini? Karena bukunya yang lagi dibahas. Ya, itu kan sebenarnya buat nyemangatin juga buat baca ya, gitu. Karena akhir-akhir ini tuh buku itu dinulis gitu karena lagi kejar setoran untuk Storyal Premium. Nah, terus tapi diluangin waktu ya buat baca ini. Iya, itu aja joinnya baru kemarin tuh. Oh gitu. Tapi kamu udah tamat belum bacanya? Nah, belum. Gitu. Wah, kena spoiler juga dong nih. Sama kayak Nurul, nggak apa-apa. Ya, sempat ngejar juga sih, gitu. Tapi belum bisa sampai selesai, karena baru bacanya itu kemarin. Mungkin, gitu. ekspektasinya, gambaran awalnya itu sebelum baca, mungkin hampir sama kayak teman-teman yang lain. Bayanginnya itu bakalan, tadi kan ada yang sempat bilang, mungkin suasana-suasananya kayak ronggeng dukuh paru. Nah, bayangan awalnya itu kayak gitu, karena pasti ini latarnya Jawa, kan rata-rata kalau latarnya Jawa itu kan cenderungnya lebih ke mistis-mistis gitu loh. Tau-taunya enggak sama sekali ya. Iya, padahal ternyata pas baca bab-bab awalnya itu langsung, wah beda. Oke lah. Jadinya tapi kamu udah nyampe bab berapa nih? Baru berapa ya tadi bacanya itu? 3 ya kalau nggak salah. Wah, masih jauh banget nih. Tapi masih jauh banget. Ini ya. Nggak apa-apa ya spoiler dikit. It's okay. Tapi ada berapa poin sih yang saya nangkep itu? Apa tuh? Ini deskripsinya. Nah, deskripsi itu kan cenderungnya kalau sekarang itu saran-saran dari para penulis gitu-gitu kan showing not to tell ya. Gitu. Show not tell. Yeah. Nah. Terus kalau di Rahasia Salinem ini saya sukanya dia itu showing tapi rasanya kayak telling
gitu. Jadi tek 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 gitu loh. Jadi nggak yang terlalu mendayu-dayu gitu deskripsinya. Nah itu saya suka itu. Kayak theater of mind-nya tuh kita tuh jadi kayak kebayang banget semua. Ya kayak lagi dibisikin aja lah ya, kayak ini kisahnya gini-gini. Penuturannya bagus ya. Terus kan dia point of view-nya itu kan orang ketiga ya. Pas yang kalau sudut pandangnya untuk yang Tio itu dia saya ngerasanya itu bukan bukan point of view orang ketiga gitu. Jadi rasanya itu kayak pos 1 gitu. Jadi ketika Tio itu menjabarkan itu rasanya itu posisinya kayak aku gitu. Nggak terkesan diceritain sama orang ketiga ini, tapi rasanya itu aku gitu. Kayak nggak cerewet ya si naratornya ya, bagus ya. It's a good job Mas Ega dan Mas Wisnu. Oke. Saya tangkap di awalnya gitu. Oh, ya udah. Thank you banget Melati, tapi ditamatin ya baca di tutorial. Oke, next. Kita ke Halidah. Halo Halidah. Halidah, halo? Oh, Halidahnya nggak ini ya. Sinyalnya mungkin. Ke Alana K. Halo, Mbak Alana. Halo, Mbak Alana. Oh, nggak ini ya. Kok nggak connect apa sinyal aku nih? Nggak kok, Kak. Ada. Oh, coba Kak Devi. Kak Devi mungkin, Mbak Devi Marieta. Halo, Mbak. Halo, Kak Devi. Nah. Halo. Mbak Devi, mukanya dong, Mbak. Iya, ini yang tadi itu apa? Oh, ini ya. Kameranya trouble. Oh, trouble. Oke, it's okay. Mbak, ayo kita. Mbak ini baru join ke Digital Book Club yang episode ini apa sebelumnya udah join? Ini baru pertama kali. Oke, kenalan dulu kali Mbak ya sama. Iya. Ceritain kenapa mau join di sini dan tentang si buku Rasa Salinum ya. Iya, boleh. Jadi nama saya Devi. Ikut forum ini karena dapat bukunya juga dari Storyalko kan, gratis, ikut giveaway. Jadi kayaknya harus jadi bagian dari membaca komunitas bukunya deh gitu. Jadi ya ikut gabung aja. Terus apa ya? Awalnya itu karena baca reviewnya di Goodreads. Terus banyak yang rekomen juga tentang bukunya, tentang perjuangan seorang Salinem, tentang perjuangan seorang wanita di keluarga. Terus berkaitan dengan sejarah juga, jadi penasaran aja, pengen tahu lebih lanjut. Tapi to be honest, saya belum selesai juga nih, Mas, baca bukunya, baru sampai bab 4. Wah, ini spoiler semua nggak apa-apa nih, teman-teman. Nggak apa-apa. It's okay ya? Nggak apa-apa. Untuk Salinem, it's okay. Tapi kamu selama baca 4 bab pertama itu, gimana tuh? Experience kamu? Apa ya? Kalau satu kata menggambarkan baca buku Rasa Salinum itu ya terlarut gitu. Jadinya gimana ya? Terlarut aja, jadi bisa benar-benar wah kok seru banget. Jadi pengen setiap buka satu lembar, iya pengen lanjut terus gitu. Setuju. Iya. Oke deh. Sip, thank you ya. Iya, terima kasih juga udah bisa join. Iya, sampai habis ya. Iya, pasti. Kita sampai jam 4 pagi. Aduh, udah kayak wayang. Kita lanjut ke Hanik MH. Halo Mbak Hanik. Halo Mbak Hanik. Oh gitu. Trouble kali ya. Atau Andika
Yun Andik Wahyun. Mokoidin. Halo, Mas Andika. Halo, Mas. Jadi kayaknya ada suaranya Mas Andik Wahyun. Oke. Kayaknya. Mbak Arni Setiani nih, yang fotonya senyum manis sekali nih Mbak Arni. Ya. Halo Mbak Arni. Oh ini sinyal pada nggak stabil ya. Jadi cari sinyalnya. Halo Mbak Arni. Mbak Arni ini joinnya baru pertama apa udah yang episode kedua nih Mbak? Halo Mbak Arni. Halo Mbak Arni. Wah, sinyalnya juga nih kayaknya nih. Hah? Hanik. Apakah? Hanik mungkin. Halo Mbak Hanik. Halo. Halo. Webnya, cam-nya bisa dinyalain atau lagi error nih Mbak? Hai. Hai. Halo. Oh ini dia Mbak Hanik. Halo Mbak Hanik. Halo Mbak Hanik, bisa dengar nggak? Oh sinyalnya ya. Sepertinya nggak stabil. Next, Mbak Hanik kita postpone dulu ya. Kita ke yang ini. Mbak Arni, Julius Manulang, halo. Abang Julius ini. Halo Kak Julius. Halo Mas Nurjaman. Ya. Halo. Ya Mas, boleh kali ini nyalain. Halo. Kalau saya jelas. Kedengaran, clear. Videonya kali Mas, lagi bisa video cam-nya dinyalain? Setting wajah dong. Saya sambil kerja ini, jadi nanti takutnya saya di depan kamera kadang-kadang di ini gitu. Oh iya udah, oke. Nah ini Mas Kak Julius kayak baru. Sorry nggak bisa webcam. Oh iya, it's okay. Bang Julius ini joinnya baru episode yang ini ya sekarang ya? Iya baru yang sekarang. Tapi kalau anggota tutorial udah 3 tahun yang lalu ya Mas. Oh iya, it's okay. Mas Julius udah namatin buku Salinem ya? Rahasia Salinem ya? Iya baru baca judulnya doang. Sorry. Baru ini ya, baru join karena tertarik sama judulnya ya, tapi belum mulai baca ya? Hampir, karena kan di tutorial kan itu kan siapa? Penulisnya si Kak siapa itu? Mas Ega. Iya, saya kan udah Mas Ega, saya kan sudah add dia, sudah follow, sudah download juga, sudah mau baca bukunya. Ada kerjaan, jadi belum sempat dibaca. Tapi spoiler nggak apa-apa ya Mas ini Julius, it's okay ya? Kenapa? Iya ini kita mau bahas ini spoiler dikit nggak apa-apa ya? Oh nggak apa-apa. Saya ngikut aja ya gitu. Oke, sip, thank you. Oh, Yumahes teks thank you katanya. Zaman. Iya, thank you. Yumahes tadi teks juga nih katanya juga belum beres baca. Tapi mau kenalan dulu kali ya. Halo Yumahes. Tadi dia chat. Halo Yumahes. Ini, halo. Oh ya, menghilang Mbak Yumahesnya. Ada yang belum aku absen belum sini? Yang buat ini? Oh ini Mbak Yumahesnya udah Kak Yuma ya dipanggil.
Ini Kak Yuma terkenal nih sepertinya nih. Halo Kak Yuma. Halo Kak. Halo. Novel, kamu ngapain sandaran sama dinding? Mbak ini belum Mbak Arni. Mbak Arni, halo Mbak Arni. Udah bisa ngobrol? Sebenarnya tadi ada suaranya. Hilang. Iya, tapi menghilang. Andik. Mas Andik mungkin nih. Udah bisa ngobrol Mas Andik? Ini ya. Kita terhalang koneksi nih sepertinya. Tapi seperti yang sudah di-mention di social medianya Storyal dan nulis buku, mungkin kita ada surprise untuk episode 2 ini karena kebetulan kita kedatangan kasih tau nggak, Vi? Langsung ya. Kasih tahu aja ya. Kita kedatangan 2 penulisnya, yaitu Mas Wisnu dan Mas Ega, teman-teman semuanya. Hore. Mana, ayo yang mana? Ayo yang mana nih? Aku juga belum nemu sini. Itu namanya udah. Oh, ini dia Mas bener. Ega dan Mas Aji. Halo Mas Ega, Mas Aji. Mana nih Mas Ega? Wow. Tapi layarnya masih gelap. Mana Mas Ega? Mukanya nggak ada. Gila, Aduh. Mas Aji, halo. Aku belum kenalan nih sama Mas Aji. Mas Wisnu Aji. Mas Wisnu. Halo Mas. Oh, Mas Wisnu, halo. Halo. Salam kenal. Salam kenal. Mas Eda sendiri tadi siang tuh. Halo. Halo semuanya. Banyak orang dalam rahasia Salinem ya ternyata ini. Iya, karena mereka suka berahasia. Oke, jadi teman-teman sebenarnya tadi kita pengen banget. Kalau ini karena kendalanya ini sinyal nih Mas Ega sama Mas Wisnu nih. Jadi orang udah niat buat ngobrol tapi sayangnya koneksinya tahulah ya sangat sulit. Videonya dikeluarkan. Sulit. Biar lebih seru. Cuma bilang. Halo Wisnu. Halo Mas Ega. Tahu nggak Wisnu ada di mana teman-teman? Engken lagi. Orang-orang udah ngobrol di situ. Di mana Mas Wisnu? Saya lagi di Surabaya. Wisnu ada di rumahku. Iya. Hah, maksudnya? Saya ada di rumahku yang di Surabaya. Rumahku ini penulisnya ini. Demi sinyal. Saya di Malang, Mas. Rahasia Salinem kemarin. Bagus, Mak. Dia ketemu keratan gitu, Pak. Oke. Langsung pada ini ya, excited ketemu penulisnya. Dia tuh dulu, pokoknya dia tuh orang tuanya tuh. Siapa tanya itu tadi? Ada suara ya tadi. Halo? Novel. Suaranya Novel. Enggak. Bukan ya? Novel enggak masuk. Ya udah tanya tuh sama Wisnu tuh. Arnel udah baca tuh, Arnel. Senyum-senyum terus. Iya, sudah. Ampun. Arnel ini yang akan membacakan audiobooks-nya Salinem. Udah sampai berapa bab ya? Udah, ntar aja di WA. Kenapa? Di WA aja kerjaannya. Mbak Arnel. Malu-malu. Coba Mbak, suaranya dong Mbak, preview dong Mbak. Kayak gimana cara baca? Zaman aku ceritain dikit. Aku tuh kesulitan banget. Iya, boleh. Menemukan suara yang aku pingin gitu kan. Ya apa? Karena kalau apalagi PSBB gini kan untuk audiobooks yang banyak orang, POV-nya banyak itu susah gitu kan. Tapi begitu denger podcastnya Arnel yang apa podcastnya namanya? Ceritanya pendek, artinya panjang. Nah tuh ada di Spotify. Ceritanya pendek, artinya panjang. Ada di Spotify. Itu bagus-bagus semua. Teman-teman bisa dengar banyak buku yang dibacain sama Arnel dan podcast yang bagus harus kita viralkan.
Asik. Terima kasih. Terus aku pilih lah, saya kontak di Ariel kan nge-share di Facebook, aku dengerin terus ngabarin, Mel kamu mau nggak bacain Rahasia Sel 6 gitu kan. Mesti baca dulu, aku kirimin bukunya dan aku nggak tahu kesannya dia suka apa nggak ngerti sih. Tapi saat bab pertamanya bagus dibacain sama Serius Mas? Iya, kok kamu belum denger ya? Belum. Ada Spotify. Iya, Mas Swiss, nanti aku share juga. Sharing di sini dong buat review privilege yang ikut Digital Book Club nih. Udah bisa boleh. langsung jadi boleh. kuping pertama yang mendengarkan audio story-nya Rahasia Sel ini. Prolog. Ada prolog kan? Oh. Ini aku baca. Mending denger aja nanti. Iya, dengerin. Enggak, diputar sih. Oh, maksudnya sekarang? Oh, Gimana bisa diputar? caranya? Mbak, jadi ngomong deh Mbak Arnel gimana? Aku nggak ngerti. Aduh. Oh, ya udah, dibacain prolognya. Kok jadi aku sih? Prolog pendek. Oke. Tunggu. 3 jam. Ya Allah. Ini tuh suaranya tuh jadi kayak Doraemon. Jangan berubah-berubah ya Mbak. Aduh. Jujur, aku menyampaikan kesanku dulu ya. Menantang banget sih sebetulnya memang karena itu tadi ada banyak sudut pandang kan. Jadi aku harus jadi Tio yang laki-laki, aku harus dan mungkin akan ada perbedaan-perbedaan yang mungkin kita membayangkannya Tio itu siapa? Tio itu Mas Ega gitu. Jadi aku nggak tahu ya Mas Ega nanti gaya ngomongnya seperti apa gitu atau Tio itu seperti apa. Kadang aku menafsirkannya gaya Jakarta gitu. Ya mohon maaf kalau misalnya ternyata beda. Apa ya? Sekarang aku lagi di bab 8. Wow. Prolog aja, prolog. Oh, ntar aja deh. Oke, prolog. Oh, ini. Keren banget loh Arnel ini. Jangan dong. Aduh. Iya udah kelihatan kan? Suaranya renyah banget. Ayo. Ini aja di tengah-tengah ya. Sisa angin malam membawa aroma penyesalan. Mereka terlalu lemah untuk bisa melawan. Desah napas istrinya yang kelelahan dengan keras dihimpit jangkrik dan bayangan ketakutan. Langkah perempuan itu terhenti dan ia terduduk di pinggir jalan tanah yang tertutup batu. Perempuan itu merintih. Bayi dalam perutnya menendang-nendang. Laki-laki itu bertanya, "Las, kamu kuat?" Udah, gitu ya. Dikit. Keren. Aduh. Gimana, Wis? Bagus. Keren. Aduh. Bagus. Aku juga utang baca perihal tanda-tandanya Mas Wis tuh. Aduh, ntar dulu ya. Iya, nggak apa-apa. Aduh. Boleh komen dikit nggak sih? Saya tadi denger bukan ini ya, maksudnya tadi komentar-komentar itu tadi. Zaman yang lainnya tolong di mute kalau yang supaya nggak ada suara. Halo. Vivi ya. Yang nge-host siapa? Yang lainnya bisa di mute? Tes. Kecuali yang bicara. Iya. Oke, Mas. Udah ya. Jadi biar jelas karena kan ini splatter sisa. Splatter sisa sinyal. Oh, oke. Oke, nah udah ya. Oke, udah. Jadi sebelumnya terima kasih buat apresiasinya semuanya. Jelas kan nih suara saya ya? Jelas. Oke, sip. Rata-rata seperti apa yang saya bayangkan. Komentar yang pertama saya mau ngomentarin yang komentar pertama dari Mas Zaman tentang feminisme. Tepat. Memang buku ini ditulis dengan semangat feminisme. Sebenarnya. Jadi ditulis oleh para pria. Iya, jadi kalau teman-teman baca cerpen-cerpen saya yang ada di Kompas atau dimanapun itu rata-rata memang saya pakai POV perempuan. Halo? Masih putus-putus aku dengar. Iya, jadi memang yang bisa. Nah, supaya jelas, jadi waktu itu ketika
Jadi bagaimana sih proses bukunya sampai bisa ketulis gitu ya? Karena banyak yang nanya, aduh bisa ya nulis berdua. Nah, bagaimana sebenarnya mekanisme nulis berdua ini gitu ya? Jadi nulis berdua ini pada dasarnya, jadi praktek untuk nulis berdua dalam artian nulis secara aktual berdua itu sebenarnya nyaris tidak mungkin dilakukan siapapun. Ya, ini permasalahannya adalah voice. Jadi karena penulis ini punya voice-nya sendiri gitu ya. Tiap penulis. Jadi menulis berdua itu kecuali kalau itu kumpulan cerpen gitu ya, itu sebenarnya saya sangat tidak menyarankan. Jadi lebih baik ya nulis sendiri. Begitu juga ketika salinem. Nah, bagaimana sebenarnya kejadiannya gitu waktu itu. Jadi ketika Mas Ega nawarin saya untuk nulis, jelas pas saya baca Mas Ega tuh nyuruh saya baca postingan FB ya Mas ya. Ya postingan FB. Terus saya di situ tahun 2011 itu. 2013. Belum Mas. 2018. Postingan Facebooknya. Iya, postingan Facebooknya 2013. Jadi Mas Ega itu sudah mau nulis awalnya sendiri waktu itu. Bener ya Mas ya? Iya betul. Bener ya. Terus ternyata akhirnya diserahin ke saya. Saya merasa begitu saya ngelihat ceritanya. Saya ngelihat apa? Jadi saya belum lihat ceritanya. Saya cuma baru lihat ada perempuan yang nenekku bukan nenekku gitu ya, gitu ya. Oh sip, ini keren gitu loh menurut saya. Terus habis itu saya meeting sama Mas Ega segala macam pembicaraan. Terus habis itu disitulah kemudian dibagi bagaimana peran kita berdua. Ya. Nah, Mas Ega adalah pihak yang pemilik cerita dari Rahasia Salinem karena ini sebenarnya semi biografi tapi tetap statusnya novel ya. Jadi sebagian besar di dalam memang fiksi. Kemudian apa namanya? Mas Ega memberi saya informasi-informasi tentang bagaimana saya seharusnya riset bagaimana saya seharusnya menginterpretasi tokoh-tokoh yang ada di sana. Nah, kemudian proses penulisannya secara aktual menulisnya saya yang melakukan, tapi seluruh proses penceritaan ini kita lakukan dalam diskusi berdua. Tujuannya ya supaya suaranya solid. Soalnya kalau ada dua orang bersuara di dalam satu novel, itu akan terdengar seperti berebutan suara gitu sebenarnya ya. Itu sebabnya akhirnya mengenai plot, cerita segala macam, nah itu dihasilkan dari diskusi saya sama Mas Ega. Jadi keluarlah dua POV itu. Awalnya ceritanya ini tentang Salinem sebenarnya, cuma tentang Salinem itu awalnya. Terus kemudian saya pelajari bagaimana plot hidup Salinem kan, akhirnya bagaimana dia berjalan. Salah satunya adalah if teman-teman sadar gitu ya, Salinem itu plotnya tidak lengkap. Jadi dia tidak memenuhi persyaratan dasar untuk bisa dijadikan cerita sebenarnya. Itulah awalnya kenapa saya memasukkan tokoh Tio. Jadi awalnya Tio ini nggak ada sebenarnya, bukan tokoh yang direncanakan untuk masuk karena emang novel ini sebenarnya untuk Salinem. Nah perkaranya adalah bagaimana supaya Tio tidak outshine si Salinem. Maksudnya jangan sampai karena kan gini, jangan sampai cerita tentang Salinem malah tertutup oleh kisahnya Tio. Jadi saya pernah baca satu review di Goodreads yang bilang kok Tio cenderung masalahnya lebih datar ya. Memang, kenapa kalau saya buat Tio lebih tinggi, Salinem kalah. Jadi Tio ini harus saya dim out gitu loh. Jadi harus saya redam supaya plotnya dia tidak menguasai cerita. Karena saya sedang cerita tentang Salinem bukan tentang Tio gitu kan ya. Nah, Tio ini adalah karena karena plotnya Salinem, kalau Anda perhatiin gimana gini, novel itu kan semua cerita ya, itu kan tentang pengambilan keputusan ya. Tapi kalau dilihat di ceritanya, kalau kalian pisahin ceritanya Salinem saja di sana gitu ya, Salinem cuma membuat 1-2 buah keputusan penting dalam hidup dia. 1, dia memutuskan untuk memelihara anak-anaknya, dan 2, dia memutuskan menolak Parjo sebagai calon suami. Cuma 2 itu, dan itu tidak mencukupi untuk bisa saya gerakkan jadi cerita. Itu sebabnya saya masukin Tio sebagai tokoh yang, jadi ada 2 premis di sana, premis penggerak dan premis yang digerakkan.
tugasnya Tio adalah menggerakkan premisnya Salinem. Jadi cerita Salinem tidak bisa bergerak sendiri. Gitu. Itu pertama. Jadi ribet nggak sih nih? Nggak ya, nggak apa-apa ya. Lanjut. Nggak apa ya. Nah, setelah itu akhirnya saya putuskan bahwa iya ini akan jadi 2. Nah, kalau ada teman-teman yang baca, kemudian bagaimana 2 POV utama ini, karena sebenarnya POV-nya banyak. Jadi bagaimana 2 POV ini bisa muncul secara dan tetap bisa sederhana. Jadi kenapa? Karena tokoh Salinem ini sederhana. Jadi meskipun 2 POV, 2 protagonis dengan banyak informasi dari banyak mata, dia tetap harus terbaca dengan cara yang sederhana karena itu karakterisasi Salinem. Jadi saya tidak boleh menulis dengan cara yang ruwet. Itu satu. Nah, tapi saya pengen dia dekat. Nah, ini dia komentar dari Mbak Melati tadi yang bilang bahwa, ini thank you banget, memang benar itu yang saya lakukan. Jadi eksperimen yang saya lakukan adalah saya menggunakan POV 3 dengan cara berbicara POV 1. Gitu. Jadi kalau Mbak Melati nangkep itu POV 1, itu memang POV 1. Gitu. Jadi itu eksperimen yang saya lakukan di Salinem dan saya berharap supaya orang tidak nangkep sebenarnya. Jadi mereka cuma merasa bahwa sedang didongengin. Kenapa? Karena ya itu sebenarnya tokoh-tokohnya sendiri yang sedang bercerita. Saya pakai namanya bukan POV sebenarnya, narator orang ketiga. POV itu hal yang lain lagi. Narator, third person narator gitu loh. Gitu. Terus kemudian kalau diperhatikan juga struktur kalimat di sana itu kalimat orang pertama. Walaupun saya pakai narator orang ketiga, struktur kalimatnya orang pertama. Dia bisa bertanya, dia bisa loh kok bisa begitu, loh kok gini. Jadi itu memang orang pertama gitu. Terus next komentar dari tadi siapa ya? Itu benar juga. Aduh saya lupa. Yang bilang bahwa endingnya Salinem harus Devi ya, endingnya Salinem ada di Parjo. Itu juga benar. Itu sebabnya makanya adegan dia berhasil. Kalau diperhatikan, jadi gini, ini masalah ini kenapa saya ada prolog dan ada epilog. Jadi prolog dan epilog itu sebenarnya bukan bagian dari novel. Jadi prolog dan epilog adalah dua cerita di luar novel yang punya hubungan yang menjadi latar belakang. Jadi saya buka dari kelahirannya Salinem, itu adalah prolog, itu bukan bagian dari cerita. Ceritanya mulai ketika bab 1. Dan bagian dari Tio, yang terakhir epilognya Tio, yang bikin epilog, itu juga bukan bagian dari cerita. Jadi sebenarnya memang ceritanya selesai di yang dibilang sama Mbak Evi tadi gitu. Emang bener, akhirnya memang di situ, itu klimaksnya memang. Terus habis itu kayaknya itu doang deh. Ada lagi? Kalau ada yang mau nanya silakan. Terus si Zaman nggak tidur katanya baca buku. Oh iya, masalah sinematik. Itu juga benar. Itu juga benar. Kenapa? Karena saya menulis novel itu dengan pengerangkaan film. Jadi kerangka Rahasia Salinem dibangun menggunakan kerangka film. Maksudnya gimana itu? Jadi saya menjatuhkan poin-poin kejadian segala macam itu memang dalam seperti gerak kamera. Jadi saya mempertimbangkan kalau di film itu kan ada sinematografi ya. Jadi novel Salinem ini sinematografinya juga saya pertimbangkan. Jadi bagaimana kamera di dalam kamera imajiner ya di dalam novel itu bergerak. Bagaimana perpindahan zaman, perpindahan antar bab segala macam itu kalau dilihat itu menyesuaikan diri dengan gerak kamera sebenarnya. Itu sebabnya banyak yang menganggap akhirnya banyak banget orang yang komentar waduh nih bagus kalau jadi film, nih bagus jadi film karena itu emang kerangkanya film gitu. Jadi kalau orang menangkap itu seperti film memang itu kerangkanya film gitu. Gitu. Dan saya senang banget teman-teman bisa nangkep apa yang saya lakukan di situ. Termasuk ketika penyederhanaan misalnya kayak sebenarnya style menulis saya secara pribadi itu lebih rumit daripada Salinem ya. Maksudnya saya bukan lebih rumit. Salinem itu rumit sebenarnya. Salinem itu
dibuat dengan cara yang gini, apa ya? Karena saya harus bisa memunculkan karakter Salinem lewat voice-nya. Jadi akhirnya kalau misalnya ada kata-kata yang perlu dicari di misalnya yang pernah kita ganti apa? Dilema. Oh, ini contohnya. Satu yang saya ingat ya. Saya pernah, jadi Salinem harus milih apa ya, kalau saya lupa Salinem dilema. Oh iya dilema. Jadi saya pakai kata dilema. Kemudian saya cari akar kata. Salinem tidak bisa dilema. Kenapa Salinem tidak bisa dilema? Karena akar kata dilema itu dari bahasa Inggris. Dan di tahun itu kata itu belum keluar. Akhirnya saya ganti dengan bingung gitu misalnya. Ini contohnya. Jadi seluruh kata yang di sana saya pertimbangkan satu persatu. Apakah ini yang bikin akhirnya voice yang muncul di Tio sangat berbeda dengan voice yang muncul di babnya Salinem. Kenapa? Karena saya mengukur apakah kata-kata yang saya pakai di dalam babnya Salinem sudah keluar di zaman itu atau belum. Gitu. Jadi akhirnya sangat berbeda. Nanti kelihatan lagi kalau ada yang baca versi cetak, di bagian belakang itu ada satu bab, after epilogue, itu ada satu bab lagi. Itu yang tidak ada di versi web di Storyal. Versi web di Storyal. Jadi teman-teman bisa baca di versi cetaknya. Iya. Nanti aku bisa cerita versi cetaknya, selain cara penceritaan juga ada banyak hal yang kita pikirin supaya experience-nya beda banget dengan buku-buku yang lain. Ya ini akhirnya kalau untuk penulis ini adalah cara bersuara. Kalau misal kita baca bagian belakang di yang cerita yang di belakang setelah epilog itu yang tidak ada di online ya, itu kelihatan perbedaan kelas. Jadi kalau ada yang bilang ini perbedaan kelas, benar. Tadi siapa yang bilang perbedaan kelas ya? Zaman ya, itu juga benar. Jadi itu semua direncanakan, unsur-unsur apa yang akan masuk direncanakan. Jadi termasuk kalau dilihat kan di bab belakang itu, yang di belakang itu ada suratnya Kartinah ya. Di situ kelihatan bagaimana voice-nya bangsawan. Bagaimana bangsawan bersuara, dan itu jauh sekali dengan bagaimana cara Salinem bersuara. Terus Zaman dinyalain dong audionya. Zaman. Nungguin Mas ngomong. Iya gitu. Jadi apa namanya? Bagus ya Mas, itu behind the scene-nya ternyata sudah direncanakan ya semuanya tuh. Ya dan videonya nyampe sih. Apa Mas? Termasuk pecel itu loh. Videonya mana? Ini aku udah video tahu. Kok nggak kelihatan? Mas, freezing Zaman. Oh iya? Wait. Enggak sih. Bergerak nggak? Oh iya gerak. Oke. Oke. Ada pertanyaan lain? Teman-teman mungkin ada yang mau tanya ke Mas Wisnu dan Mas Ega selaku komentar boleh nggak? Boleh. Oh, boleh. Iya, yang tadi Mas Wis bilang kan ya sebetulnya kalau misalnya jadi sebetulnya Tio itu juga bersuara pakai sudut pandang orang pertama juga gitu ya? Dua-duanya itu orang pertama sebenarnya. Dua-duanya orang pertama. Dia saya balik seperti orang ketiga. Jadi seperti disampaikan orang ketiga, tapi dia sebenarnya orang pertama. Makanya bahasa dia kan kalimat dia banyak orang seperti orang pertama ya. Gitu karena sebenarnya itu salah satu. Sebenarnya saya sedang protes sama dunia nulis secara global ya, yang bilang bahwa ada POV orang ketiga, POV orang pertama. Sebenarnya tidak ada nama istilah POV orang pertama, orang ketiga gitu loh. Yang ada adalah narator orang pertama atau narator orang ketiga. Itu ada. Kalau POV-nya tergantung siapa, tergantung sudut pandang cerita. Ini contohnya kalau di Salinem ya, kalau sudah baca sampai bagiannya Kartinah yang ngelihat Salinem nangis di lemari, udah baca bagian situ belum, Mbak? Yang si Gio meninggal. Yang Gio meninggal, udah baca kan? Itu POV-nya Kartinah. Bener ya? Jadi seluruh itu POV-nya Kartinah. Nah itu POV gitu. Kalau narator tuh cara berceritanya aja ya. Aku ambil contoh boleh ya di sini. Boleh. Jadi kan memang ketika aku membacakan, jadi tantangannya adalah membedakan mana dialog yang dalam tanda kutip dan mana yang dipikiran gitu. Jadi misalnya waktu dialog ngobrol sama Ezra yang masih kecil gitu kayak jiwa itu apa ya gitu. Terus ada tidak dalam tanda kutip si Tio berpikir waduh salah jawab piye iki kayak gitu. Iya. Tapi itu bukan dalam dialog. Nah itu menantang sih buat aku jadinya membedakan. Ini benar banget nih. Kebetulan si Arnel yang akan mempersonifikasikan.
Iya. Boleh cerita aja Mas Sis gimana Boleh. itu pertimbangannya? Jadi benar. Jadi itu adalah bentuk suara orang pertama yang muncul di Tio. Jadi ada banyak banget ya ekspresi-ekspresi kayak gitu sebenarnya yang muncul dari orang pertama gitu. Memang asik sih, jadi terasa, ya itu yang tadi dibilang teman-teman juga jadi terasa dekat karena kita jadi tahu isi pikiran dia langsung gitu. Jadi itu namanya narator ya berarti? Iya itu narator, jadi yang disebut dengan aku atau dia itu narator. Okay. Gitu ya. POV itu banyak, misalnya ya contohnya saya mau ngeliat, ini contoh kenapa saya pilih POV Kartinah untuk menunjukkan Salinem sedang sedih. Kalau saya pakai POV Salinem, berarti kan saya ngelihat dari dalam ya. Dari dalam kepala Salinem. Maka yang muncul di mukanya Salinem adalah lemari, bener ya? Bener ya? Pas dia bongkar lemari, maka dia akan ngelihat lemari. Supaya kesedihan ini bisa lebih dramatik, saya jauhin supaya kelihatan hubungan antara lemari dan Salinem. Maka saya tarik keluar, pakai matanya Kartinah. Kenapa? Mata Kartinah bisa ngelihat keduanya. Paham kan ya? Iya, itu pertama. Nah, itu yang namanya POV. Point of view, oke. Itu point of view gitu namanya. Atau misalnya ketika saya pakai, ini contoh ada lagi ketika Bu Likning cerita tentang Salinem jahit ayam. Oh, ya. Bab itu terpisah, kalau perhatiin, itu jadi orang pertama. Dia bukan lagi POV orang ketiga. Makanya ada kalimat, bapakmu waktu itu gitu. Coba lihat deh di kalimatnya. Bener kan? Kenapa? Karena itu sebenarnya dialog. Jadi satu panjang itu sebenarnya dialog dari Bu Likning dan Tio. Gitu nah. Saya Bu Likning itu nyata nggak sih Mas? Ada pada orangnya nggak sih? Semuanya nyata ada orang. Semuanya nyata orang di sana. Aku bilang itu favorit aku tuh di sana si Salinem sama Bu Likning itu kombinasi cewek-cewek apa ya ke Sumpah Taurus sih kayaknya ya. Oke. Ntar aku tanyain ya. Batu kayaknya dia. Oke, terima kasih Mas Sis. Tuh. Ya itu dia. Zaman ada pertanyaan lagi ya? Iya, ada lagi teman-teman yang mau kasih komentar atau Vivi tuh diem aja, belum baca dia pasti. Proses kreatifnya. Ya Vivi belum baca ya? Belum Melati nggak mau nanya. Baru dikit Mas, belum selesai. Ini aku lagi nyoba spoiler ini. Iya, gitu. Nah kalau di sini kalau tokoh-tokohnya boleh nanya nggak? Boleh. Sebetulnya kayak Tio itu usia berapa ya dengan punya anak satu gitu? Tio seperti Mas Ega gitu bukan sih? Iya. Tio itu Mas Ega kan? Anak dua ganteng. Ya aku kan Mas Ega kan? Ini maksudnya Mas Ega kan Mas? Kamu itu Tio kan Mas? Ya gimana Mas Fis? Jadi gini. Gimana? Jadi ini bukan request dari Mas Ega ya, karena saya yang memutuskan butuh tokoh Tio untuk bisa menggerakkan Salinem. Gitu. Jadi aku nggak narsis ya sebenarnya ya. Iya, jadi sama sekali tokoh Tio itu tidak ada sebenarnya. Jadi Mas Ega itu tidak pernah campur tangan sama sekali tentang bagaimana struktur novel ini akan dibangun. Itu asli Mas Ega. Jadi ada Mas Ega ngomong gini, "Nu, terserah lu mau diapain gitu." Wah, saya sebagai penulis seneng dong. Serah nih mau gue bolak-balik, mau gue banting-banting nih suka-suka gue gitu kan waktu itu. Oke, aku ceritain awalnya aja, Bis. Iya. Jadi sebenarnya itu tadi aku cuma punya visi buku dan sejarah keluarga kan. Terus tahun 2013 aku nulis status tuh bilang itu. Aku punya sebuah cerita yang kalau teman-teman baca pasti nggak akan percaya karena ini seperti fiksi gitu. Kesimpulan statusku seperti itulah. Kalau aku ceritain ini, teman-teman pasti nggak percaya karena ini kayak fiksi gitu kan. Aku ceritain bahwa aku punya nenek yang sampai gede aku anggap sebagai nenek dan ternyata ketika beliau meninggal ternyata bukan nenekku gitu kan. Ini kayak Indosiar banget gitu kan. Nenekku bukan nenekku ya Mas ya. Kayak gitu. Teman-teman pasti nggak percaya gitu. Itu aja. Terus aku simpan. Ketika status itu terjadi, banyak keluarga-keluarga yang ceritain dong gitu kan. Karena beliau udah meninggal dan tapi masalahnya Bu Likning masih ada. Jadi banyak sumber yang masih hidup gitu. Jadi aku berjanji harus tulis gitu kan. Ketika aku merangkum semuanya, kayaknya nggak jadi nih kalau jadi biografi gitu kan. Pasti akan sulit. Ada banyak bolong-bolong karena Kartina dan Eyang Sukatmu udah nggak ada kan. Bolong-bolong. Ada banyak orang yang masih kecil pada zaman itu. Kalau aku nulis zaman itu pasti
ya kan? Bahnemnya juga nggak ada ya. Akhirnya suatu hari ketemulah dengan Wisnu Suryaning Aji. Kepikiran deh gitu, Wisnu ini pasti dia pertama dia suka sejarah, terus tokoh-tokohnya dia cewek-cewek semua gitu kan. Cewek-cewek semua, terus kita feminis gitu kan. Terus ya udah ngomong, cuman aku tunjukin status itu, terus garis besarnya Wisnu menghilang, nulis gitu. Oh, sambil ini sih, kita ke Solo beberapa kali. Kita ke Solo beberapa kali, beberapa hari nginap di rumah Bu Ning, ke makamnya Mbah Nem. Ke makamnya Mbah Nem, terus SD itu beneran loh, SD Prawit. Ya, semua lokasi-lokasinya SD Prawit, ketabrak kerbau, menjahit ayam, itu tuh beneran semua. Terus Nusuan ya kan? Iya, pasar Nusuan. Pasar Nusuan, pasar gede. Aku ke pasar, pokoknya ngajak Mas Riz untuk keliling kota Solo deh, gitu kan. Menyenangkan sekali proses risetnya dan penulisannya sekitar 6 bulan ya Mas Riz? Penulisan draft pertamanya 3 bulanan. 3 bulan pertama. Setelah itu kita ke Solo dan sebagainya kan nambah-nambah. Setahun lah ya, pokoknya semuanya baru selesai. Setahun baru selesai, benar. Selesai baru setahun. Gitu. Terutama jadi gini, karena informasi dari Mbah Nem, informasi tentang Mbah Nem itu minim banget. Jadi ketika contohnya aja ketika Eyang Sukatmo dan meninggal itu, Bu Ning ini jadi gini, tokoh Bu Ning ini sebenarnya hibrida antara 2 tantenya Mas Ega. Ada 2 orang sebenarnya. Ada 2 orang. POV mereka buat jadi satu. Jadi jadi satu orang. Jadi nggak pakai 2 sumber. Supaya nggak kebanyakan tokoh juga kan? Ya kebanyakan tokoh. Jadi apa namanya? Tadi saya lupa mau cerita apa jadinya. Oh iya, jadi pada saat Eyang Sukatmo meninggal, jadi sebenarnya yang ada adalah Bu Dening dan Bule Aca. Iya, sebenarnya. Saya jadiin satu, mereka berdua jadi Bule Ning. Gitu. Ya. Nah, gitu. Nah, terus siapa namanya? Nah, ketika Eyang Sukatmo meninggal, Bule Ning ini masih 1 tahun umurnya. Jadi cerita-cerita tentang bagaimana Eyang Sukatmo dan bagaimana Eyang Kartinah ini dan Salinem itu minim banget. Kenapa? Karena ini emang budaya Jawa ya, budaya Jawa yang menurut saya keren, bahwa anak itu emang sih mereka semua menderita, tapi anak tidak mengalami hal yang sama gitu. Jadi mereka baru ngeh bahwa itu menderita setelah mereka dewasa. Oh, ternyata itu menderita ya gitu loh. Nah, itu yang akhirnya ini juga akhirnya yang melatar belakangi kenapa saya pakai sudut pandang Tio untuk menceritakan bagaimana persepsi orang terhadap Salinem. Kenapa kalau misalnya saya pakai POV pertama, pakai narator orang pertama, yang terjadi ya nenekku bukan nenekku gitu loh. Tapi sekarang saya putar jadi orang yang ngelihat Salinem. Akhirnya jadi bukan nenekku lagi gitu. Jadi bukan seperti itu lagi gitu. Itu kurang lebih sih. Ada lagi? Kalau ada lagi teman-teman? Zaman sebenarnya masih bacanya berapa lama? Iya, itu aku udah share. Aku sebenarnya 2 hari prosesnya. Tapi kayak di total itu 6 jam ya Mas ya. Aku udah cerita. Aku abis beres baca langsung nelfon Mas Ega. Mas, gila lo ya, buku lo bagus banget nih. Gue langsung bilang gitu ke Mas Ega. Sampai gue pokoknya gak mau tahu tuh pecel harus ada. Ke mulut gue nih Mas, ini harus nyampe tuh pecel tuh. Gue gak mau nih, kalau gak ini bohongan nih. Semuanya bohongan nih. Kalau gue gak ngeliat aku tunjukin pecelnya bentar. Oh iya, itu gimana Mas, kalau nggak ngirim nih Mas? Jumlah kata di novel Rahasia Salinem itu 72.000 kata. Oh iya, hampir 80.000 ya Mas. Hampir 72.000 kata. Jadi awalnya jadi gini, jadi awalnya karena sebenarnya ceritanya cuma akan tentang Salinem doang. Itu sebenarnya awal saya merencanakan novel itu, outline pertamanya itu untuk novel untuk ketebalan 45.000 kata sebenarnya.
Sampai saya sadar bahwa nggak akan work. Cerita tentang Salinem aja nggak bakal work. Makanya akhirnya saya masukin plotnya Tio, dan Tio itu yang menghabiskan 30.000 kata berikutnya gitu. Akhirnya jadi 72.000 kata. Karena memang maksudnya shifting si masa lampaunya ya, ibaratnya pas lagi Salinemnya itu dan ke Tio-nya, kontrasnya memang ada, tapi kayak mood bahwa garis besarnya bahwa ini tuh goals-nya tuh satu, reveal si Salinemnya itu, rahasia Salinemnya itu ya di tangan si Tio sebenarnya. Kalau Salinem di sini kan cuma living the way dia hidup, masa living the way dia di masa lampau aja kan ya. Karena dia abdi dalam kan. Mana Mas Ega nih mau pamer ininya nih si pecel. Oh jadi, gitu Mas. Jadi ini kalau kamu ikut enggak muncul ya? Kamu ikut pre-order. Kamu ikut pre-order. Bentar. Kalau kamu ikut pre-order, itu kamu akan mendapatkan buku dan sambal pecel ini. Enak sambalnya mah. Sambal pecel. Itu rahasianya Mas. Rahasia Mbak nih. Ini beneran diracik buat teman-teman yang pembaca. Jadi harusnya bisa. Itu tadi ada yang beli makan sama baca kan? Ini. Iya. Novel. Enak nggak? Enak. Itu beneran ada tokonya. Lah, ini kita pernah pre-order dalam 1 hari 1.000 piece. Ini. Terus sayurannya gimana Mas? Sayurannya masak dong. Sayurannya beli sendiri. Oh gitu. Bumbunya. Nah, rencananya kalau nggak COVID nih, kita bisa buka restoran. Masa aku mau Mas? Memang ada. Gitu nih. Mau ya kamu ya? Ntar aku kirimin ya. Ih Mas udah janji dari 2 minggu. Kapan? Seminggu yang lalu. Masih dijual Mas sampai sekarang? Masih ada stoknya? Masih. Cuman aku kesulitan produksi gara-gara COVID ini. Tapi kalau semuanya normal akan dijual lagi sih. Karena orang-orang udah tahu ada pecel Salinem. Iya. Ini ada maintain-nya. Dijamin beda. Ya, tanya itu yang udah pernah ya kan, enak kan? Terus si Melati bilang enak. Iya. Aduh. Ini komplit sih novelnya. Nah, ini sebenarnya dari sisi marketing zaman brand story itu udah diterapkan sama Mas Wisnu. Dia dengan sengaja menulis berapa kata pecel? Nggak tahu, pokoknya saya pas nulis karena gini. Ini ada satu ini keren banget ya. Jadi satu konsep penulisan tentang simbol. Jadi simbol yang diulang itu menjadi motif yang diulang. Merjat hewan aku. Iya, asli saya nulis pakai teori soalnya. Jadi saya mengulang-ulang kata pecel itu saya nggak tahu. Pokoknya banyak itu sampai puluhan untuk memastikan orang menangkap bahwa novel ini. Jadi begitu teman-teman review. Setelah baca ini pasti banyak yang aku jadi pengen makan pecel. Itu tuh memang by design oleh Wisnu. Emang by design untuk pesan itu sampai. Mas Wisnu ini sebenarnya sangat meta ya, maksudnya sangat planner banget karena semua yang tadi kita tebak-tebak itu benar ya, bahwa sebenarnya emang by design ya Mas ya. Emang by design. Jadi bukan ini makanya saya tidak ya orang kan sering bilang kalau ada cerita sedih gitu ya, penulisnya sedih juga. Enggak, pas saya nulis sama sekali nggak sedih. Sama sekali nggak ada perasaan apa-apa. Pas nulis Salinem ya cerita aja tentang adegan apa. Makanya kalau baca cerpen atau novelnya Mas Wisnu, itu semua tokohnya dikebiri semua sama dia. Disiksa, digantung, digergaji gitu-gitu. Iya gitu. Semuanya yang paling lembut cuma Salinem. Iya, Salinem itu yang paling. Itu pun karena konsep, ya kan visi. Karena Salinemnya. Gitu, karena Salinemnya gitu. Kalau baca tulisan saya yang lain itu pasti ada orang mati gitu loh.
biasa matinya kejam gitu maksudnya ya. Tapi soalnya memang yang harus dipuji dari dipuji dari buku Salinam ada deskripsinya yang memang nggak it's not a big words di dalam bukunya itu, nggak terlalu banyak fancy words sampai segala macam, tapi kita bisa relate aja gitu loh, kayak beneran nenek kita yang lagi cerita, terus kayak om kita yang lagi cerita, terus si bule nih yang itu gue suka banget Mas, si bule nih tuh kayak bule favorit gue di kalau itu di keluarga tuh. Kenapa? Masalahnya kenapa kok kamu sukanya bule Ning? Itu lucu loh. Karena dia bapaknya si Tio kan rada-rada kayak om-om aja kan, maksudnya kayak om-om gengges aja yang om-om gengges lah kalau di keluarga. Gue ngeliatnya gitu. Tapi kalau bule Ning tuh kayak cool aja yang ikut-ikutan Tio kemana-mana, terus kayak maksudnya ngerti kan dia tuh kayak yang tante yang idola sih memang dia. Iya, dia kayak ikut bule kita kesini gitu, kayak bulenya oke gas lah gitu, langsung cabut gitu, terus dia cepat ngebaur kan pas lagi dia di SD itu, terus dia ngelihat si kita makan dulu yuk gitu ya, jajan yuk ya gitu. Itu kan maksudnya nggak akan muncul dari karakter orang yang kaku gitu, itu kan memang udah memperlihatkan bahwa nih orang tuh seru gitu sama kekeh yang orang-orang lagi pada ngumpul, tetap aja bikin si pecelnya di belakang pas lagi orang lagi pada ngumpul serius, dia tetap enggak nih ada yang kurang gitu. Dia punya dunia dia sendiri yang coba dia reka gitu tentang si itunya. Gue sampai nanya ke Mas Ega kayak, Mas ini si bullyingnya akan ada buku sendiri nggak sih kayak gitu, karena sakingnya karakternya tuh benar-benar muncul banget sih menurut gue. Compare to Tio tuh kayak oh yaudah nih protagonis aja gitu, yang kayak ya dia penggerak sih sebenarnya, tapi maksudnya yang benar-benar memberikan dampak itu sebenarnya si bullying, karena kan memang memori bullying itunya kan yang digali kan sebenarnya sama si Tio-nya itu kan gitu. Bener setuju, bener tebakannya benar. Mau nanya boleh nggak? Boleh dong. Kalau aku jadi masih penasaran dengan tadi pertimbangannya Mas Yus mau membuat Tio jadi tokoh penggeraknya, mungkin apakah memang tidak mungkin ya kalau misalnya tokoh penggeraknya Bule Ening aja gitu, Tio tidak perlu hadir, itu tetap bisa berjalan nggak sih sesuai harapan? Bisa, tapi gini, ada visi bahwa jadi ketika saya nulis Rahasia Salinam, saya tahu bahwa di belakang novel ini adalah storyal dan nulis buku. Jadi saya riset dulu memang siapa sih yang ada di storyal dan nulis buku yang baca. Jadi saya harus membawa setting yang kekinian. Jadi akhirnya saya pilih. Jadi ini memang strategi untuk membuat. Jadi salah satu visi besar saya di novel ini ya secara pribadi adalah membumikan lagi sejarah, itu satu menurut saya. Jadi bahwa sejarah itu tidak harus supaya nggak terkesan tua ya. Iya, supaya dia nggak terkesan tua dan anak-anak ABG yang anak SMA itu bisa baca gitu loh. Pada intinya sih itu. Jadi ada visi besar bahwa karena gini, buku-buku yang berlatar sejarah selama ini selalu berat, selalu susah dicerna. Saya baca banyak buku yang latar sejarah. Setuju. Itu selalu berat banget gitu dan sembari akhirnya jadinya anak-anak muda itu disconnect dari sejarah negaranya gitu loh. Nggak relate ya? Mereka jadi nggak relate gitu. Nah, saya menggunakan tokoh Tio ini supaya dia relate sama supaya dan dia kan supaya kekinian, dan satu lagi kan saya dan kebetulan memang diambilnya dari tokoh Mas Ega, jadi saya dapat voice Mas Ega itu base baca bukunya Mas Ega yang apa Mas judulnya Mas, In the Eye of the Storm or apa? Itulah. Bukan sih, bukan. Kayak gitu lah. Saya ngambil voice Mas Ega dari situ. Jadi saya mempelajari Mas Ega ini seperti apa, karena kan pas saya mulai nulis Salinam itu saya belum akrab waktu itu sama Mas Ega. Saya cuma tahu oh ya ini yang punya nulis buku gitu loh. Terus saya say hi berapa kali, chat-chatan berapa kali gitu. Tapi saya tidak tahu persis sebenarnya dia orangnya seperti apa gitu. Nah, kebetulan ada buku Meaningful Startup ya. Ya itu salah satu. Ya itu. Kenapa? Iya gitu. Terus saya oh ini toh voice orang ini gitu.
Udah, terus saya tulislah sesuai dengan gaya si orang yang ada di dalam buku ini. Apakah itu beneran seperti Mas Ega aslinya? Saya tidak tahu, tapi saya berpegang ke buku yang ditulis sama Mas Ega itu sebagai patokan dari karakterisasinya tokoh ini. Dan kebetulan kan dia pengusaha ya, dan orang Indonesia punya mimpi untuk punya bisa apa istilahnya, bisa mandiri, bisa segala macam. Ini semua saya hidupkan dari tokoh Tio itu. Gitu. Nah, ini akhirnya bisa bikin anak muda itu relate sama situasinya gitu. Punya keluarga yang baik. Makanya ketika udah ditulis, aku protes sama Wisnu. Memangnya aku seambisius itu ya gitu. Terus Wisnu bilang iya. Oh my God. Kalau aku yang pernah kerja bareng, aku yang pernah masih kerja sih sekarang bareng. Aku kan pernah, kita kan baru kenal 3 bulannya Mas Ega ya. Terus sebulan pertama tuh baru yang ininya. Ini sih kegambar, ini Mas Ega banget dari cara. Jadi gini awalnya teman-teman gue cerita aja deh. Off the record juga ya Mas. Jadi kan di Sorel itu kan gue anak baru nih, baru 3 bulan, terus kayak baru 2 minggu, 3 minggu masuk tuh, terus Mas Ega langsung kayak, kamu Nur Zaman ya? Yang kayak gitu. Kamu yang kamu penulis juga gitu ya. Kamu suka nulis juga. Terus dia tiba-tiba cerita tentang si audio story-nya dia. Dia tuh sebegitu berapi-apinya tentang mengenalkan audio story dan ini rekamannya bagus. Terus dia langsung pamerin semua audio story-nya. Kita harus bikin begini. Itu kayak emang goal orientednya tuh kelihatan banget. Jadi pas lagi cerita dicerita ini si Tio-nya kayaknya gue harus crystallize memoriesnya si Mbak Salina kayak ini Mas Ega banget kayak gitu. Iya memang. Gitu. Ya. Ini yang lain pada nggak mau nanya apa? Itu Melati. Coba Melati mau nanya apa? Sinyal ini tuh Mas, kalau lagi zoom kayak gini kayak lumayan nguras kuota kayaknya. Halo Melati, halo. Halo. Nah ya gimana Melati? Gimana tanya? Apa ya? Saya aja sih, ya masih terkesan sama gaya berceritanya itu aja sih gitu. Sementara ini kan saya juga kan bacanya belum selesai gitu kan. Makanya ini kayak ini bakalan makin semangat ini untuk baca, untuk mendetaili itu. Iya. Baru nemu itu POV-nya itu orang ketiga tapi naratornya itu dengan gaya orang pertama. Jadi kebalik. Naratornya orang ketiga, POV-nya orang pertama. Keliru. Iya. Nah, terus jadi awal-awal itu sempat bingung. Ini orang ketiga tapi kok penyebutan kepada bapak, ibu, jadi pakai bapak, ibu, bude gitu. Jadi menggunakan pembahasan sapaan gitu. Padahal ini orang ketiga gitu. Iya. Jadi di situ akhirnya saya tuh ini kayaknya beda deh gitu. Iya. Itu memang hasil eksperimen dan saya harap sih orang nggak keberatan dengan itu. Sejauh ini sih belum ada yang keberatan tapi nyaman tapi kan Mbak bacanya? Iya, menyaman banget. Jadi saya itu sebenarnya sebelum akhirnya kembali ke jalan yang normal, saya itu sempat beberapa cerita naskah saya itu buatnya itu kayak gitu. Tapi kok saya kayaknya di luar aturan deh. Jadi saya itu dan ketika akhirnya baca Salinem, loh ini kayaknya gaya-gayanya aku yang dulu gitu. Iya. Oke. Jadi percayalah pas Mbak. Pas baca Salinem ini jadi kayak ada apa ya? Dalih untuk mengesahkan. Iya. Kalau mau dobrak pakem gitu boleh tanya Mas Wisnu. Soalnya dia nggak bisa diatur. Iya, Pak. Patokan saya adalah aturan dibuat untuk dilanggar gitu sih, Mbak. Serius. Jadi buat saya pada saat kita nyusun untuk layout, makanya untuk layout bukunya itu aku juga tektokan sama Mas Wisnu, kita pikirin semuanya, termasuk ada yang nggak ngerti itu banyak yang dicoret loh Wisnu, ada tipe-tipe kayak yang taknya tak pernah, itu kamu gabung ya? Nggak oh iya, jadi iya. Iya, ada beberapa typo lah. Iya. Ya itu nggak typo, itu memang sengaja Mas Wisnu pengen digituin.
Oh Coba, gitu. Apa yang kata apa? Yang kamu nggak mau ada spasi? Tak. Jadi tak itu jadi gini. Jadi itu akhirnya jadi nggak semuanya karena sebenarnya saya kalau nulis itu taknya selalu nyambung. Saya ya. Aslinya saya. Itu kan nggak umum ya kan? Aku sebagai desainernya ini di spasi apa enggak nih? Terus dia milih untuk nggak usah ada spasi ya udah. Ada yang akhirnya gini, akhirnya jadi ada yang ke spasi, ada yang enggak sih maksudnya. Ada yang spasi, ada yang enggak ya? Iya gitu. Ya nanti semoga di cetakan yang berikutnya kalau ada yang itu bisa diperbaiki. Ya. Nyamuk semua. Enggak sih, dipisah juga nggak apa-apa, saya nggak keberatan. Iya, gitu. Saya pikir awalnya typo loh. Iya. Sama kayak gini, ada yang menyangka, contoh yang saya langgar juga ya, masalah penggunaan tanda kutip. Akan ketemu banyak banget kalimat tanpa tanda kutip tutup. Ya. Oh ya itu. Bener ya? Itu sebelah tanda bahwa untuk mempermudah orang bahwa kalimat selanjutnya adalah masih lanjutan dari dialog sebelumnya. Gitu. Ya itu. Atau pikiran juga ya, karena ada yang kayak gitu. Tidak ada tanda kutip tutup, lalu kemudian pikirannya si Tio lagi gitu. Iya gitu, atau gitu. Jadi itu buat cara saya ngebedain. Karena saya menggunakan tanda baca itu tidak tepat seperti aturan EYD gitu. Saya melakukan apa yang menurut saya butuh gitu. Bukan untuk karena menulis menurut saya bukan untuk taat sama peraturan gitu loh. Justru malah tugas penulis itu menurut saya adalah membuat bahasa jadi dinamis gitu loh. Jadi dengan kita taat sama peraturan, bahasa itu jadi beku gitu loh. Bahasa jadi beku. Gitu. Itu makanya akhirnya kita benar banget gitu. Tapi syaratnya adalah belajar dulu tata bahasa yang benar gitu. Ya ini masalahnya. Asalkan kita tahu apa yang dilanggar itu nggak apa-apa. Karena ini permasalahannya penulis sekarang yang masih muda-muda adalah mereka sudah buru-buru mau bebas dan sesuka-suka hati tapi nggak tahu aturan yang benar. Ini masalah. Jadi belajar dulu aturannya, disiplin segala macam, baru dipahami apa yang boleh dilanggar atau apa yang tidak boleh dilanggar gitu. Ada guru bahasa Indonesia di sini. Gitu. Iya. Contohnya misal ada lagi kata yang saya langgar, memecundangi. Itu kata memecundangi itu kata yang tidak ada di dalam KBBI. Tapi saya tidak mau pakai kata lain gitu loh. Karena katanya sebenarnya cundang dan pecundang, mempecundang itu tidak ada gitu. Sebenarnya kalau dicari KBBI nggak ada. Tapi saya pengen pakai kata itu karena dia yang bisa mewakili apa yang saya maksud. Gitu. Jadi saya pertimbangan saya, tujuan saya dulu. Jadi tujuan saya apa, menyampaikan apa, baru saya kalau ternyata aturan bisa mengapa sih nama istilahnya? Bisa mengakomodasi. Kalau aturan bisa mengakomodasi saya akan pakai aturan. Tapi kalau ternyata aturan tidak bisa mengakomodasi saya bikin aturan saya sendiri. Gitu. Ya itu kan? Seru ya, behind the scene-nya ternyata. Iya. Terus ya karena ini adalah proyek kita sendiri, terbit sendiri gitu kan. Boleh gitu aja. Bikin sendiri, terbit sendiri ya Mas. Benar. Oh ya. Gitu. Ada lagi nih yang mau disuruh diganti waktu itu sama editor. Makanya makanya itu tidak baku, terus disuruh ganti oleh sebab itu. Terus saya bilang, enggak, sampai ujung kiamat Salinem nggak akan pernah ngomong oleh sebab itu gitu loh. Pada intinya gitu. Betul. Dia harus ngomong makanya, mau baku atau nggak baku itu urusan nanti, tapi Salinem ngomong makanya gitu. Iya, betul. Gitu misalnya. Buat saya begitu, dan itu yang bikin akhirnya seperti sedang didongengin nenek, karena saya memang mempertahankan bagaimana voice Salinem berbicara. Tapi ada satu yang kita kelewat, Salinem ngomong apa gitu ya? Ada revisi ntar di cetakan berikutnya. Oh iya ada. Lupa saya. Bisa dipesan nggak sih Mas? Ini buku cetaknya? Udah bisa. Kita di nulis buku. Di nulis buku ada, di toko Nubu ada. Oke. Itu buat teman-teman yang belum ada pecelnya. Mungkin belum ada yang kepo sama yang tadi yang versi yang nggak ada di Storyal. Karena gue di cerita nama Mas Ega tuh yang setelah di close dengan si Tio buka restoran, kan ada lanjutannya lagi tuh. Nah itu tuh yang suratnya Kartina itu ternyata cuman yang book version ya Mas ya adanya ya. Jadi bagian surat bagian terakhir itu judulnya, jadi itu satu-satunya bab yang judulnya pakai kata-kata rahasia-rahasia yang tidak diceritakan kalau nggak salah judulnya ya.
Kisah-kisah yang tidak kisah yang tak terceritakan ya. Ya. Nah, jadi itu adalah potongan dari Rahasia Suratmi. Jadi ketika buku ini telah selesai ditulis, ngobrol-ngobrol, akhirnya kita memutuskan untuk ini kayaknya bisa jadi trilogi gitu, sekalian aja gitu. Terus Mas Bis bilang siapa takut gitu, ya udah. Jadi. Nah, yang kedua jadi gini, di situ cerita dikit tentang Rahasia Suratmi. Jadi Rahasia Suratmi akan bercerita zaman yang sama. Jadi gini, kalau dilihat Salinem itu kan orang abdi dalam ya, dia melihat culture budaya di dalam lingkungan keluarga keraton itu dari kacamata orang marginal gitu kan ya. Nah, sekarang zaman yang sama akan Loki katanya zaman tadi. Loki. Iya. Nah, zaman itu akan saya lihat nanti setelah itu dari kacamata orang yang dalam posisi privilege, dalam hal ini Suratmi. Jadi akan sangat beda gitu ketika zaman itu dilihat dari kacamata orang yang punya power gitu. Ya kurang lebih sama lah. Maksudnya bukan kurang lebih sama, zamannya sama, putaran zamannya sama, tapi ini dilihat dari kacamata yang lain gitu, bahwa ya itu dia, kita, maksud saya adalah kenapa saya setuju bikin ini jadi trilogi adalah saya lupa siapa yang bilang kita butuh kita tidak boleh cuma tahu single naratif yang tunggal. Jadi cerita itu ada banyak versi gitu. Ada banyak cerita dari banyak sudut pandang. Semakin kita bisa memandang satu masalah dari banyak sudut, itu kita semakin dekat dengan kebenaran yang sesungguhnya gitu. Di Suratmi sih, di Salinem sih sudah kelihatan sebenarnya masalah misalnya kayak di bagaimana posisi Kartina terhadap penjajahan Belanda gitu misalnya. Nanti di Suratmi itu akan keluar bagaimana akhirnya perempuan hidup di zaman itu. Jadi emang di zaman gimana ya? Tadi saya lupa ada yang ngomong masalah nama. Saya jadi ingat kenapa saya pilih sama Salinem, Daliem, segala macam. Jadi saya riset tentang bagaimana pembentukan nama di zaman itu gitu ya. Jadi semua nama yang belakangnya itu memang khusus untuk orang-orang yang non bangsawan. Bangsawan itu belakangnya mi atau ah. Jadi Arnel ya tadi bilang Arnel. Arnel ya. Iya, emang benar gitu. Ya. Jadi terjadi diskriminasi kelas bahkan dari bagaimana seseorang dinamai. Jadi diskriminasi ini sudah terjadi sejak lahir. Istilahnya gitu. Nah, ini yang akhirnya saya pakai nama-nama yang serupa, Lasiem, Daliem, Salinem. Sebenarnya itu pengulangan-pengulangan untuk ngomong masalah kelas, perbedaan kelas. Dan kalau pengen tahu kalau novel itu dibagi dua secara sama persis, bagian tengahnya adalah adegan novel itu ya, bagian tengahnya adalah adegan Suratmi ngasih baju ke Salinem, ngomong bahwa ini cuma baju. Itu adalah tema besar dari Salinem, masalah perjuangan kelas sebenarnya ya. Makanya jadi tiang utama dari novel itu adalah masalah kelas sebenarnya. Bagaimana terjadi perbedaan antara kelas atas dan kelas bawah gitu. Dan ada sekelompok orang yang mencoba menembus sekat ini gitu. Nah, sekat ini itu ditembus ya itu sama Kartinah dan Suratmi gitu. Ini dua orang perempuan yang mencoba menembus batas kelas gitu loh. Ini makanya ada adegan juga yang Salinem teman-temannya sirik sama Salinem, enak ya lu bisa deket sama bangsawan-bangsawan. Oh enggak, bukan deket gitu. Itu bukan keuntungan gitu. Itu sama sekali bukan keuntungan gitu. Itu ya manusia biasa, ada orang berteman gitu dengan orang atasnya gitu dan itu bukan masalah gitu. Gitu. Jadi sebenarnya banyak banget yang advokasi itu ya Mas ya. Ya boleh. Karena di buku pertama ini, aku jadi penasaran karena akan ada buku berikutnya. Nah, di buku pertama ini kan dibilang bahwa memang sudut pandangnya dari abdi dalam si Salinem ini. Mengapa kemudian tidak terlalu banyak porsi tentang bagaimana sudut pandang abdi dalam yang lain ya? Maksudnya si Salinem ini kan abdi dalam yang privilege ya, dia punya kedekatan gitu dengan yang lain. Tapi kita tidak melihat abdi dalam lain gitu, yang sirik-sirik itu terutama gitu. Kalau pertimbangannya kenapa tuh? Jadi pertimbangannya lagi-lagi saya menjaga POV-nya Salinem. Saya tidak mungkin pindah POV karena gini, POV lain sebenarnya ada pertimbangan itu ya untuk masukin bahwa ternyata sebenarnya ada loh terhadap abdi dalam yang tidak seprivilege Salinem dapat teman yang berani untuk nembus kelasnya gitu ya.
Cuman sekali lagi dia akan merusak keseluruhan cerita karena mau nggak mau saya harus pindah dan itu tidak produktif terhadap topik besar yang mau saya sampaikan gitu. Jadi ini adanya hal-hal yang kemudian mungkin akan saya sampaikan. Jadi banyak hal yang mungkin baru akan saya sampaikan di novel yang berikutnya gitu, tentang bagaimana abdi dalam yang lain atau segala macam itu, atau bahkan apakah penindasan terjadi juga sama perempuan yang punya kelas gitu loh, misalnya apakah kenapa misalnya Suratmi segitu, tokoh Suratmi ini kan kalau di situ kelihatan pemberontaknya ya, dia berani manjat pagar, dia melakukan apa yang tidak mau dilakukan orang lain, dia segala macam gitu. Nah nanti di Rahasia Suratmi itu akan kelihatan sebenarnya posisi Suratmi terhadap budaya feodal yang terjadi di Jawa saat itu. Jadi Suratmi ini terinspirasi dari Gusti Nurul. Maka ada kata Gusti Nurul kalau dibaca di situ ya, kamu ya itu sebenarnya pemanasan pertama tentang apa yang mau saya ceritakan nanti di Suratmi gitu. Bagaimana pemberontakan kelas ini. Ini jadi serem ya ceritanya ya. Jadi gini, tapi nggak usah khawatir saya. Jadi cerita-cerita yang begini biasanya saya masukin ke subteks di bawahnya. Jadi kalau kemudian dia digali lebih dalam orang baru ngeh. Tapi kalau dia mau cuma baca atasnya dari sisi cerita nggak ada masalah, dia akan jalan terus aja. Tapi sebenarnya ada banyak kode-kode yang saya turunkan ke subteks gitu loh. Ke subteks pembicaraan dari tokohnya. Contoh sedikit subteks saya misalnya kayak kesetaraan perempuan gitu misalnya. Kenapa saya buat Gusti Kartinah turut dalam bisnis? Itu sebenarnya dalam rangka menyuarakan bagaimana jadi itu untuk membuat kait dengan zaman ini gitu. Dengan zaman ini bahwa perempuan seharusnya setara gitu. Atau misalnya seperti ada kalimat ini ada satu kalimat yang saya edit. Jadi ketika Salinem itu datang ke sebelum pernikahan Kartinah, terus Kartinah cerita bahwa iya gue nggak tahu ini orang laki-laki ini kayak gimana sebenarnya, karena ini kan hal yang wajar di zaman itu bahwa mending pacaran kenal 2 kali 3 kali datengin segala macam orang setuju ya udah ayolah kita ke pelaminan kan gitu ya. Terus ada satu kalimat di situ Salinem itu ngomong gini. Kalimat aslinya adalah begini. Gusti beruntung ya, Gusti beruntung Gusti Sukatmo berhasil menemukan Gusti Kartinah. Kalimat aslinya begitu. Kemudian saya baru ingat, kemudian saya belakangan sadar bahwa itu bias gender. Saya dengan bilang bahwa Gusti Sukatmo menemukan Gusti Kartinah sama dengan saya bilang Gusti Kartinah hilang. Kan gitu ya, itu bias gender buat saya. Akhirnya kalimat itu saya ganti jadi Gusti berdua beruntung bisa saling menemukan. Gitu. Jadi hal-hal yang ada kemungkinan bias gender di situ akhirnya coba saya bersihkan. Saya nggak tahu ya, mungkin ada yang saya lolos, tapi saya berusaha untuk tidak bias gender di situ sih, gitu. Susah ya jadi penulis satu hal yang paling ya. susah. Iya, karena saya tahu, ini bisa-bisa diserang feminis garis keras SJW itu, gitu. Itu salah satunya sih latar belakangnya. Kok perempuan begini gitu. Waktu kita roadshow kita all men panelist. Iya, all male. all male panelist. Iya. Gitu loh. Untungnya tokohnya cewek. Iya. Nanya lagi dong. Seru. Oh ya, Mbak mau nanya lagi. Ini pertanyaan terakhir kali Mbak ya. Abis ini kita close untuk itunya ya. Oke, boleh Mbak. Enggak, kalau tentang sejarahnya juga kenapa tidak terlalu berat, mungkin juga karena dilihatnya dari sisi Salinem yang bercerita tentang sejarah itu ya, benar nggak? Iya, benar. Karena dia adalah abdi dalam yang cuma tidak tahu apa-apa masalah politik. Di dalam tembok. Ya, dia di dalam tembok. Jadi adegan bahwa, jadi ada satu kok yang saya jadiin simbol tembok. Di balik tembok, matahari terbit di balik tembok yang tinggi segala macam, itu menunjukkan saya sedang menunjukkan bagaimana cara POV melihat dia dan hidup dia. Bahwa dia sebenarnya terkurung di dalam tembok feodalisme di situ waktu itu. Pada saat di pernikahannya Kartinah ya, dan pernikahan itu adalah simbol dari keluarnya mereka dari lingkaran feodal gitu sebenarnya. Oke, jadi emang banyak hal-hal subtil yang ditempel dalam cerita. Sampai ada yang diprotes itu sendiri ya. Tanggal kemerdekaan Jepang menyerah. Oh iya. Oh ini satu lagi. Saya biar meluruskan juga. Ya, ada kok banyak typonya. Dan typo yang tidak sengaja ya. Itu akan diperbaiki lagi nanti di edisi break. Jadi jadi saya bilang tanggal 9 Maret 1942 Jepang menyerah pada Belanda menyerah
kerajaan Belanda menyerah pada Jepang gitu ya. Itu aslinya adalah tanggal 8. Terus ada yang protes bilang tanggal 8 gitu. Pegangan saya adalah bahwa sekali lagi saya berpegang sama POV. POV itu adalah POV Kartina. Jadi kejadian tanggal 8 itu terjadi di Kalijati. Penyerahan kekuasaan dari Belanda ke Jepang. Nah, beritanya itu baru beredar tanggal 9. Jadi untuk orang yang di luar wilayah itu taunya bahwa terjadi penyerahan itu tanggal 9 gitu loh. Jadi saya berpegang itu sama POV tokoh, bukan sama kebenaran sejarah sebenarnya sih itu. Jadi sejarah itu bukan sesuatu. Jadi karena saya bukan sedang bukan nulis buku sejarah gitu sih pada intinya. Ya. Gitu. Belum ada Twitter juga waktu itu kan. Iya. Oke, Jaman. Silakan. Oke, buat Mas Ega dan Mas Aji, Mas Wisnu, thank you so much untuk meluangin waktunya. Sorry aku sambil ngemil tadi. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah join di Storyal Digital Book Club episode kedua ini. Diselesain baca Rahasia Salinemnya karena tadi kan banyak yang masih baru bab berapa gitu. Sensasi yang akan didapat ya tadi nih. Kita nggak akan berhenti ngomongin ini karena emang seseru itu bukunya. Jadi tungguin aja untuk yang buku triloginya yang lagi disiapkan sama Mas Ega dan Mas Wisnu, dan mungkin kita akan share untuk next buku yang kita bahas di episode ketiganya itu pas lagi habis ini selesai, biar punya waktu yang banyak buat teman-teman bukunya kali ya. Jadi biar diskusinya bisa lebih seru lagi nih kayak gini. Thank you so much buat semuanya. Sampai ketemu di Story Digital Book Club bagian ketiga. Thank you yang udah join. Dah. Bye. Terima kasih Mas ya semua terima ya. kasih Mas Ega. Dadah. Bye. Terima kasih Mas Ega. Wah, selesai. Udah. Buset, lama juga ya. Ya, nanti aja deh.